Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita lanjutkan untuk obrolan kita di hari kemenangan ini bersama narasumber kita, ada Bapak Ustadz Dr. Haji Rozian Karnedi MAG. Dan tadi Pak Ustadz juga bilang nih Pak Ustadz, kalau tidak bisa hadir, mungkin karena jaraknya jauh, atau faktor cuaca di hari ini yang tidak memungkinkan untuk datang, bisa via telepon atau video call. Tapi ingat ya, pesan-pesannya harus sampai, harus tulus. Betul. Jangan hanya pantunnya yang panjang. Ini biasanya kan pantunnya dulu nih. Iya, pantun banyak. Kadang-kadang juga pantun sudah banyak, tidak relevan juga. Ini saya lihat ada pantun, saya lihat di medsos apa itu. Walaupun apabila kaki tidak bisa melangkah lagi, tangan tidak bisa bergerak lagi, lidah tidak bisa menyebut lagi, yaitu ke rumah sakit. Stroke berarti. Sedangkan kita yang ngetiknya itu masih sehat walafiat gitu ya. Nah, itu stroke itu, ke rumah sakit itu kalau artinya boleh pantun ya tapi relevan, dan jangan lupa minta maaf, ya mohon maaf lahir batin atas kesalahan itu ya. Dan menyampaikan silaturahminya, karena lebaran itu kan melebarkan kasih sayang. Jadi lebaran bahasa Sanskerta itu begitu. Oh, lebar. Melebarkan kasih sayang. Jadi memaafkan kesalahan orang lain, menutup lembaran lama. Jadi mungkin di lembaran lama itu kan ada goresan-goresan, ada clash, apalagi kita kemarin mungkin pada saat pemilu kemarin beda pilihan. Kan ada gores-goresan. Betul. Nah, sekarang yang namanya ditutup. Nah, makanya ada maaf, ada berlapang dada. Jadi dalam hari kemenangan itu kita disuruh bermaaf-maafan, minta maaf dan berlapang dada. Kalau maaf saja itu hanya sedang menghapus ataupun menghilang tip X. Kalau di tip X kan itu kan masih kelihatan ya. Betul. Nah, makanya agama mengajarkan tidak hanya maaf tapi berlapang dada, asabhu, berlapang dada. Maka dalam ayat disebutkan itu fa'fu anhu wasfah. Berilah maaf mereka dan berlapang dadalah kamu. Ya. Karena berlapang lambang lapang dada itu apa? Lambang lapang dada antara lain lambang lapang dada itu adalah berjabatan tangan kalau ketemu langsung, cipika-cipiki ya sesama bapak laki-laki sama laki gitu ya. Itu dikenalkan demikian. Bahkan dengan berjabatan tangan itu menggugurkan dosa. Berarti memang ada adab-adabnya. Adanya begitu. Jadi kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani, apabila dua orang muslim bertemu, fayatasofahani, mereka berjabatan tangan, illa ghafarallahu lahuma ma lam yatafarraqa, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum berlepas kedua tangan itu. Sebelum lepas tangan itu Allah gugurkan dosanya. Apalagi dengan ucapan minta maaf begitu ya. Jadi memang begitu, kalau bisa ketemu langsung itu lebih afdol kalau memungkinkan atau cuaca belum hujan tak apa begitu. Tapi itu harus diucap minta maaf itu. Ini kadang-kadang di masyarakat saya lihat itu ungkapannya tidak jelas minta maafnya apa tidak gitu. Betul. Kalau bahasa Bengkulu tuh sama locong aja gitu katanya. Nah, ini apa sama locong itu tidak jelas. Atau sama habis begitu ya. Bukan apa sama habis ini. Begitu salaman sama habis gitu. Nah, itu tidak jelas itu ya. Atau apa selain itu kosong begitu ya, bukan pilkada lagi atau mulai dari nol lagi. Itu tidak jelas. Harus kalimatnya minta maaf atau memberi maaf begitu ya gitu. Tapi bisa lepas dengan maaf itu ya dosa, kesalahan. Kalau hutang ya tetap itu nggak bisa, itu harus dibayar. Jangan tentang habis berlebaran semua saling maafkan, saling mengikhlaskan. Ya, hutang nggak bisa gitu kan, harus transaksi, tanggung jawab kita, bayaran begitu ya. Jadi memang begitu disuruh keliling silaturahmi, tapi dengan kalimat yang jelas, boleh video call ya, asal itu dilaksanakan dengan keikhlasan begitu. Oke. Itu tadi kalau kita bertemu langsung berjabat tangan, kalau tidak bisa ketemu bisa telepon atau video call. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana dengan saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri yang punya keluarga tapi sudah berpulang terlebih dahulu? Ya. Bagaimana untuk Pak Ustadz? Ya. Makanya begini, jadi pada hari raya Idul Fitri itu para ulama kita mengajarkan itu
ziarah berarti berkunjung ya, Berkunjung. berkunjung ke tempat saudara kita, orang tua kita, saudara, orang tua, tagam, itu ziarah juga namanya. Oh, berarti ziarah itu bukan hanya ke makam, Pak Ustadz, Bukan ke makam. kuburan, Nah, itu kalau dia masih hidup ziarah ke rumah. bahkan ke guru-guru kita, ke ustadz kita. Ini ajaran agama loh, bahwa jangan melupakan jasa-jasa orang kepada kita. Ya, la tansaul fadla bainakum, jangan melupakan jasa-jasa. Siapa antaranya adalah guru-guru yang pernah mengajarkan kita, guru SD kita dulu. Walaupun Ya. kita belum walaupun kita waktu belum tahu apa-apa ya. Walaupun mereka sekarang sudah tua, jangan lupa jasa-jasa orang guru ngaji kita di kampung dulu, ya, orang tua yang pernah berjasa dengan kita. Makanya kita perlu mendatangi itu ya, jasa-jasanya itu. Kalau orangnya sudah meninggal, Benar. sudah wafat, ziarah juga. Tapi ziarahnya ke makam, ke kubur. Nah, itu juga diajarkan seperti itu. Boleh. Oh, boleh, Pak Ziarah Ustadz. dianjurkan demikian, tidak apa-apa. Jadi kan ziarah kubur itu kan tidak dibatasi waktunya. Tidak batasi. Ziarah kubur itu anjuran, silakan. Waktunya tidak disebut, tidak dibatasi. Ada yang sebelum Ramadan, Iya, betul. ya. Ada yang ketika lebaran. Berlebaran. Ada yang ketika ingin menjelang nikah hijab kabul, ada yang ketika pulang dari merantau, ya, itu ziarah itu. Nah, ini Idul Fitri itu bagus itu kalau memang menziarahi kuburan orang tua yang sudah meninggal, karena itu itulah bentuk yang bisa kita lakukan di hari kemenangan ini, mengingat mereka, jasa-jasa mereka, dan mendoakan mereka. Berarti dianjurkan. Maka di daerah-daerah kita Bengkulu ini terutama di kampung saya itu di daerah Kecamatan Air Napal itu, Pasar Tebat, Selubuk, Lubuk Tanjung, Pasar Pali dan sekitarnya, itu kalau hari raya Idul Fitri ini, wah itu selesai sholat Id sudah berlebaran ke sesama tetangga kiri kanan, itu berziarah ke kubur, Berziarah. ke Langsung di makam rame, Pak Ustadz ya. Rame. Itu bisa dilihat, bisa dicek sekarang nih. Mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan ini mungkin ada sedang live. Berarti seperti itu. sudah menjadi seperti semacam adat istiadat. Ada sejasa tradisi. Tradisi. Ya. Kalau di masyarakat Rejang itu cimucua bioa, ya, cimucua bioa, bawa air kan, Bawa karena air, bayar ya. kan seperti itu. Itu tradisi yang baik, tradisi yang bagus, mengingat jasa orang tua dan mendoakan mereka. Jadi bukan beda, bukan apa. Itu sangat baik sekali. Nah, benar sekali, karena ada beberapa orang juga yang mungkin pemahamannya juga menganggap itu bid'ah. Jadi berlebaran dengan orang yang sudah wafat, hanya mengirimkan doa saja dari rumah sudah cukup. Bisa boleh, itu. tapi tidak salahnya kalau ziarah ke kuburnya itu. Mungkin Karena- lihat makamnya mungkin sudah rumput sudah tinggi, Pak Iya, Ustadz ya. bersihkan dulu. Bersihkan. Nah, di situ juga ada silaturahmi, anak saudara-saudara kan ziarah bersama. Benar. Bersama. Sama tetangga pasti ngumpul di sana. Itu, Jadi ada di kubur itu. apalagi tempat kampung halaman Pak Ustadz ya. Iya, itu Jadi rame bisa itu. ketemu di Bisa ketemu. pemakaman gitu. Iya. Baiklah Pak Ustadz, kita tahan dulu obrolannya Pak Ustadz. Dan pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Pemirsa Opini, di hari spesial hari kemenangan ini, Opini akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.